Demokrat jadi pasif, Nasdem dan PKS sibuk dengan koalisi. Ya, pasca rilis keputusan dukungan terhadap Anies sebagai calon presiden, Partai Demokrat cenderung diam, pasif. Tidak seperti PKS yang bertemu Partai Golkar, tidak seperti Partai Nasdem yang selain bertemu dengan Partai Golkar, kemudian juga menemui Presiden Jokowi, serta Partai Gerindra. Partai Demokrat menjadi lebih irit pernyataan. Paling-paling Benny Kaharman yang omongannya tidak seberapa itu. Seumpamanya pun mengeluarkan pernyataan yang normatif saja. Tidak ada terobosan tanpa hal yang menarik dan substansial. Tapi kenapa kemudian Partai Demokrat bersikap seperti itu? Bagaimana sikap mereka terhadap rencana koalisi perubahan? Terkait koalisi perubahan Partai Demokrat, sepertinya tidak ada pilihan lain. Mau tak mau, harus mau. Tidak ada alternatif kubu yang bisa mereka harapkan. Pada akhirnya, walaupun pahit dan menyesakan, harus mereka telan saja. Pahit karena mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Menyesakan karena apa yang begitu mereka harapkan itu, yaitu AHY, sebagai calon wakil presiden tampaknya harus berpeluang 99% gagal. Posisi cawapres yang sebelumnya menjadi daya tawar satu-satunya yang dimiliki Partai Demokrat, dipastikan hangus karena manuver Partai Nasdem. Surya Paloh yang menemui Presiden Jokowi yang mau tak mau membuat mereka dan PKS menyetujui pencapresan Anies Baswedan. Itu artinya soal cawapres sudah nggak masuk hitungan lagi. Padahal secara potensi, AHY bukanlah pilihan yang jelek-jelek amat, punya elektabilitas dan punya basis massa. Yang kurang paling pengalaman dan pengetahuan. Terkait dengan kepasifan Partai Demokrat, tentu tak lepas dari amsyongnya posisi cawapres dari tangan mereka. Dipastikan mereka bakalan gagal lagi mendapatkan posisi kunci yang memungkinkan bisa memberikan efek pengangkat perolehan suara partai dalam pemilihan legislatif nanti. Maka tak heran bila kemudian terlihat setengah hati menindaklanjuti terbentuknya koalisi itu. Lagian apa yang memangnya bisa dilakukan Partai Demokrat? Mereka telah terkunci langkahnya di beberapa kubu dan partai politik lainnya. Mereka tidak akan diterima oleh PDIP, mereka juga akan tengsin bila harus mendekat-dekat ke kubu Gerindra dan PKB. Sementara mereka juga tidak berusaha mendekati Golkar, PAN, dan PPP. Partai Demokrasi agaknya punya peluang untuk mengulang peran mereka di Pilpres 2019 lalu, berkoalisi tapi setengah hati. Berkoalisi tapi hanya sekedar untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Sementara AHY juga akan sama muramnya. Tak kunjung mendapatkan jalan, tidak dilirik seperti apa yang diharapkan. Mimpi capres atau cawapres masih sangatlah jauh.